lagi mau pakai honey bunny nih. Biar makin fresh untuk menjalani hari ini. Kameranya udah nyala, sorry ya bun, ya ampun. Saking fokusnya nih bun sama bibir aku yang makin menawan merona setiap hari, bisa menunjang kegiatan aku yang bener-bener kerja keras ya guys ya. Oke bun, welcome back, kembali lagi ngobrol-ngobrol cantik sama Mama Hasya. Jadi aku yakin yang nonton juga pasti cantik, apalagi kalau pakai Arna Beauty. Nah sekarang aku mau ngeteh-ngeteh cantik dulu. Ini lip creamnya aku taruh sini aja dulu kali ya. Aku nih lagi disuguhin, kayaknya nih aku mau dibikin edisi menggendut nih balik ke Belanda ya bun ya. Aku minum teh dulu ya. Aduh enak banget tehnya. Sambil aku mau icip-icip yang mana ya. Kayaknya yang sesuai sama tone aku nih agak-agak lilac-lilac gitu kan. Kok lilac sih bun ya? Emang nih warna-warna zaman sekarang tuh namanya lebih estetik ya bun. Tuh kan mumpung lagi halangan kita matching-matching hari ini. Aku mau kasih lihat juga kalau lip creamnya Arna itu memang bener-bener mantep, tahan lama bunda, walaupun aku sambil ngemil-ngemil. Nah sekarang aku mau menjawab beberapa pertanyaan dari Arna Sister yang sudah dikumpulkan di sosial media, terutama di akun Instagramnya Arna Sister. Apa nih pertanyaannya? Bisikin dong. Menurut aku orang Belanda itu sangat jujur guys. Jujurnya gimana? Ini aku juga sebenarnya terserap ya bun ya sama budaya Belanda. Tapi jujurnya orang Belanda itu lebih menyakitkan gitu. Jadi kalau misalnya mereka bilang kerja kita nggak bagus, ya dia bilang kamu kerjanya nggak bagus, tingkatin lagi dong gitu. Kalau aku ngerasa kalau misalnya aku ngomong sama orang, kita improve yuk pekerjaannya ini udah oke loh, tapi bisa lebih bagus lagi. Tapi kalau orang Belanda, kamu jelek kerjanya gitu misalnya. Itu yang sampai sekarang buat aku masih agak sulit untuk aku terima gitu. Tapi yang memang harus bisa ya bun ya gitu. Dan orang Belanda itu juga memang dia jujur, tapi sekalinya dia berpendapat, mereka tuh juga respect sama kita, bukan berarti mereka menjatuhkan kita gitu. Enggak, karena kalau aku sih enggak ya, kalau dari aku sendiri, karena awalnya aku beli kamera, aku mengorbankan uang jajan dari suami yang harusnya cukup buat sebulan, jadi cukupnya cuma buat beli kamera aja. Nah disitulah suamiku bertanya-tanya, yang kamu nanya, kamu bertanya-tanya kayak, kamu benar mau beli kamera? Itu kan kamu bisa buat jajan tuh, jajan ke warung, jajan beli baju. Warungnya tuh maksudnya warung Indonesia ya, beli gado-gado, beli soto gitu kan ya. Terus aku bilang nggak apa-apa, aku tuh mau ngobrol sama orang Indonesia, aku mau ngobrol dalam bahasa Indonesia karena aku ngerasa hidup aku tuh kayak terkurung dengan budaya Belanda. Dan aku juga ngobrol sama suami kan ngomong bahasa Inggris gitu kan sebelum aku bisa bahasa Belanda. Nah di situ aku nggak nyangka ya, karena aku niatnya cuma untuk sharing aja, karena aku kurang setuju dengan orang-orang yang hanya memperlihatkan enaknya hidup di luar negeri aja gitu. Aku pengennya orang-orang juga tahu di luar negeri tuh strugglingnya atau berjuangnya real loh seperti ini. Itu yang pengen aku sampaikan. Nah kedua, aku juga pengen menjadi konten yang jujur gitu. Jadi apa yang aku rasakan itu yang aku tuangkan dalam video gitu. Ketiga, aku juga pikir ya udahlah, aku bikin ini memang tujuannya untuk sharing, bukan untuk cari uang. Tapi kenapa aku terus berkomitmen dan juga aku berusaha, karena aku nanya sama suami aku, ini bener ya, ucapan tuh adalah doa dan kita wajib banget punya support system yang sangat kuat dan juga positif. Aku nanya, kamu percaya nggak kalau misalnya aku bisa sukses suatu saat di YouTube? Aku nggak bilang itu kapan gitu kan ya. Terus dia bilang, aku percaya kamu pasti bisa. Dan dengan omongan dia yang kayak gitu, aku langsung kayak, oh ya suamiku aja percaya sama aku, kenapa aku nggak percaya sama diri aku sendiri gitu. Pertama, kalau dibilang ada julid iri hati, awal-awal bikin aku bad mood ya bun, pasti. Kalau bangun tidur, aku bener-bener bad moodnya tuh kayak, kok ada sih orang komentar sama aku gini banget, padahal dia kan nggak kenal sama aku gitu kan ya. Aku bawa personal. Tapi lama-lama aku anggap ya udahlah, ini makhluk goib kali ya. dia tiba-tiba masuk punya handphone ngetik-ngetik gitu kan ya. Aku anggap seperti itu. Tapi jujur sampai sekarang yang bikin aku lebih sakit hati adalah ketika yang aku tahu orang yang julid atau iri hati itu
memang juga tinggal di luar negeri atau tinggal di Belanda. Itu yang masih aku bawa kayak personal. Kenapa? Karena aku merasa orang ini kan tahu gimana susahnya di Belanda, kok dia tega banget sih kasih komentar seperti ini gitu. Tapi yang aku bisa lakukan adalah pertama aku balas lagi komentar dia gitu. Kalau misalnya udah kebangetan ya aku balas dan aku publish gitu. Ada juga pernah aku gituin orangnya nggak terima karena dia ngerasa dia juga jadi di banyak yang kontra juga sama dia. Terus dia merasa kayak kamu hapus lagi dong, yang julid sama kamu kan bukan aku doang loh. Berarti dia menyadari kan apa yang dia lakukan itu tidak baik gitu ya. Itu pertama yang aku bisa lakukan, karena kalau misalnya yang masih biasa-biasa aja levelnya nggak apa-apa, tapi kalau udah berkata kasar menurut aku kita juga harus speak up ya. Apalagi udah kayak merendahkan banget padahal kita kan nggak merugikan hidup dia gitu. Namanya sosial media itu media yang free gitu. Orang nggak dipaksa untuk memfollow, orang nggak dipaksa untuk menonton. Kalau nggak suka tinggal skip, kan intinya seperti itu. Tapi kalau misalnya aku balas gitu, sesekali aku balas, dan yang paling terakhir adalah aku report akun dia dan aku blok dia gitu. Aku selalu berprinsip kalau pertama dalam rumah tangga ya, walaupun suami aku tidak pernah memaksakan aku untuk bekerja gitu, karena memang penghasilan dia aja tuh udah cukup untuk keluarga kecil kita gitu, untuk punya hidup yang sekarang tuh udah cukup. Tapi aku selalu mengikuti prinsip orang Belanda kalau dua penghasilan dalam satu rumah tangga itu selalu lebih baik daripada hanya ada satu penghasilan. Itu pertama. Kedua, aku selalu berprinsip kalau kita punya uang, kita lebih bisa banyak punya pilihan yang lebih bikin hidup kita nyaman. Itu kayak contohnya, misalnya aku cuma punya uang 100.000, aku berarti cuma punya pilihan untuk aku makan makanan yang di bawah 100.000 gitu kan ya. Yang misalnya makanan pinggir jalan atau makanan take away yang harganya di bawah 100.000. Tapi ketika aku punya budget uang 1 juta, aku bisa punya pilihan untuk aku makan entah itu pecel lele yang di bawah 100.000 atau aku bisa makan steak di restoran yang mahal yang mungkin servisnya juga lebih bagus dan juga lebih higienis gitu. Itu contoh kecilnya. Dan kalau misalnya untuk level aku yang memang aku tinggal di Belanda, maksud aku tinggal di luar negeri, beda benua ya bun ya, semua apa-apa mahal, dan untuk mudik pun juga kan nggak murah gitu. Dan ketika aku pikir aku punya uang lebih, aku bisa punya opsi antara aku beli tiket ekonomi karena memang aku harus berhemat, atau aku bisa beli tiket yang misalnya tiket bisnis karena aku pikir oh aku mau istirahat di jalan karena aku bawa anak kecil misalnya gitu. Jadi aku selalu menggunakan logika aku, apa yang membuat aku bisa hidup lebih nyaman, itu yang aku perjuangkan. Oke, pesan aku adalah capek nggak apa-apa. Kalau capek tuh istirahat, tapi jangan pernah menyerah. Karena kalau kita nyerah, berarti semua mimpi-mimpi kita pun akan mati gitu. Dan bermimpi besar itu nggak apa-apa. Mimpi besar itu gratis bun. Mau mimpi setinggi langit pun, mau kita ibaratnya jadi orang paling penting, orang paling kaya di seluruh dunia, misalnya gitu, nggak apa-apa. Yang penting apa? Usahanya ditunjukin. Usahanya jangan cuma sekedar mimpi. Jadi mimpi itu oke, tapi bangunlah dari tidur dan berusaha mewujudkan apa yang kamu pinginin, dan coba set goal kamu, set goal yang misalnya jangka pendek dan juga jangka panjang. Jadi kita tuh hidup lebih terarah. Kalau kita tahu jangka pendek kita misalnya tahun ini mau apa, tapi 5 tahun ke depan mau apa, itu pasti udah beda kan goalnya. Dan kita harus tahu apa sih sebenarnya tujuan hidup kita dan apa yang mau kita capai. Jadi semangat terus Arna Sister, dan jangan lupa untuk terus tampil cantik dan juga tampil energik setiap hari. Oke?